Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar ya, meskipun di rumah. Hari ini kita masih belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya sudah berubah, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Mari bersama-sama kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready? Kita belajar subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran 1, muatan Indonesia. Muatan bahasa Indonesia tentang menentukan ide pokok dalam teks. Kita ingat kembali, kita sudah pernah menentukan ide pokok dalam sebuah teks bacaan. Dalam sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf, dan setiap paragraf pasti memiliki ide pokok yang berbeda. Kita ingat kembali apa itu ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam sebuah teks bacaan. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah teks? Kita gunakan alat bantunya berupa tabel. Dibuat seperti ini, jadi akan lebih mudah. Dibuat tabel per paragrafnya. Ini misal ada 3 paragraf. Paragraf 1 misal ide pokoknya apa, paragraf 2 ide pokoknya apa, paragraf 3 juga sama. Jadi untuk mempermudah dalam mengidentifikasi atau menentukan ide pokok dalam sebuah teks bacaan, kita gunakan tabel. Sekarang kita menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Bagaimana caranya? Caranya, perhatikan apa saja yang ada pada gambar tersebut. Perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar tersebut. Setelah itu, Setelah diamati, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar tersebut berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Bagaimana contohnya, Ustazah? Nah, sekarang Ustazah contohkan ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar ini kalian bisa melihatnya di halaman 57 buku tematik subtema 3 ya. Kira-kira apa ide pokok dari gambar 1, gambar 2, gambar 3 ini? Coba perhatikan gambar 1 dulu. Perhatikan objek apa saja yang ada pada gambar tersebut dan kondisinya bagaimana. Ini ada banyak pohon-pohon, terus ada orang yang sedang menebang pohon. Ide pokoknya, menebang pohon sebagai proses awal pengolahan kayu. Lihat gambar yang kedua. Ada orang yang sedang menggergaji kayu. Ini ada kayu gelondongan, ada objek kursi, ada alat-alat pengrajin kayu, ada lemari juga. Jadi, kalau menurut Ustazah, ide pokoknya adalah pengolahan kayu gelondongan oleh pengrajin kayu. Untuk yang gambar ketiga, ada gambar kursi, ada objek kursi, ada objek lemari, ada objek meja. Menurut Ustazah, ide pokoknya adalah hasil olahan kayu sebagai perabotan rumah tangga. Nah, inilah cara menentukan sebuah ide pokok berdasarkan gambar. Nah, selanjutnya adalah muatan IPA mengenai cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Hampir setiap hari, aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot, seperti berjalan, berlari, menulis, bahkan saat duduk pun kita menggunakan tulang dan otot. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Bagaimana cara memelihara kesehatannya? Nah, ini berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Ada makan makanan yang bergizi.
dan seimbang. Tidak hanya bergizi dan juga seimbang. Tidak hanya bergizi, namun juga seimbang. Misalnya ada sayur, ada buah-buahan, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada susunya, harus bergizi dan seimbang, tidak boleh berlebih. Selain itu, posisi tubuh tegak saat berdiri maupun saat berjalan. Jadi, posisi tubuh harus tegak, tidak boleh bungkuk saat berdiri maupun berjalan. Ada lagi berolahraga secara teratur. Berolahraga ringan secara teratur sehingga tidak membebankan otot maupun tulang. Selanjutnya, ada penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Jika kita tidak bisa menjaga kesehatan alat gerak kita, maka akan timbul beberapa penyakit ataupun kelainan. Contohnya, ada retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang ini disebabkan oleh benturan benda keras. Bisa berupa kecelakaan atau jatuh. Bagaimana sih penampakannya? Nah, ini penampakan tentang retak tulang atau istilahnya fisura. Jadi, ada retakan pada tulang. Sedangkan patah tulang ini sudah terjadi, sudah terlihat patahannya. Tidak retak lagi tapi sudah terlihat patah atau istilahnya fraktura. Ada lagi mengenai kelainan tulang punggung. Ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Mari kita belajar bersama-sama mengenai kelainan tulang punggung. Untuk penampakan tulang punggung secara normal adalah seperti ini. Ini tampak depan. Nah, ini ada skoliosis. Kalau tampak depan seperti ini. Untuk skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang tulang punggungnya membengkok ke arah samping tubuh. Ini ada bengkokan ke arah samping tubuh. Ini skoliosis. Ada lagi lordosis. Lordosis ini tulang punggungnya membengkok ke arah depan tubuh atau kita sering bilang membusung. Yang membengkok ini yang ini terjadi bengkokan sehingga menekan pada daerah dada. Selanjutnya ada kifosis. Nih, perhatikan kifosis. Kifosis ini adalah kelainan tulang punggung yang tulang punggungnya itu membengkok ke arah belakang tubuh. Nih, ini bengkokannya. Membengkok ke belakang tubuh, ke arah belakang tubuh. Jadi, seperti orang membungkuk. Untuk kifosis seperti orang membungkuk. Gara-gara membengkok, tulang punggungnya membengkok ke arah belakang tubuh. Ini tadi kelainan tulang punggung skoliosis, lordosis, dan kifosis. Semoga kamu bisa memahaminya ya. Untuk materi ini, kamu juga bisa melihat di halaman 56 subtematika ya. Selanjutnya ada rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Nah, ini tampak tulang untuk yang normal. Penyakit rakitis ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok, huruf X atau huruf O. Jadi bandingannya, ini yang kaki normal, sedangkan ini kaki yang membengkok. Ini kaki yang berbentuk seperti X. Kalau ini seperti O. Ini akibat dari penyakit rakitis. Selanjutnya ada osteoporosis, yaitu penyakit pada tulang yang disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Kepadatan tulang ini disebabkan karena kekurangan fosfor dan kalsium. Ini contohnya.
Ini kepadatan tulang untuk tulang yang sehat, masih bagus. Sedangkan ini adalah kondisi kepadatan tulang yang sudah terkena osteoporosis. Jadi kepadatannya menurun. Osteoporosis ini mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat terjatuh. Itu tadi mengenai penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Selanjutnya ada muatan SPDV mengenai komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Nih, bentuk komik, contoh komik. Ada gambarnya, ada paduan kata-katanya, dan juga bersifat lucu. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Ciri khas komik berarti adegan gambarnya berurutan. Fungsi kata-kata pada komik ini fungsinya untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Yang bentuk seperti ini namanya balon kata. Ini namanya balon kata. Selanjutnya ada muatan IPS, yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Apa sih negara maritim? Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Karena Indonesia memiliki perairan yang luas, maka dinamakan negara maritim. Luasnya perairan Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian pada masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian seperti nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, dan juga ada pedagang dan juga pemandu wisata. Nah, tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, tapi negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi saat para pedagang dari luar negeri berkunjung ke Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli. Karena wilayah Indonesia yang luas, maka banyak pedagang dari luar negeri untuk singgah bahkan menetap di Indonesia. Pedagang asing yang menetap inilah yang akan membawa budaya asli mereka ke daerah Indonesia, sehingga mengakibatkan percampuran budaya antara budaya asli Indonesia dengan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar, sehingga ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Nih, dampak positifnya memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Karena banyak dampak negatifnya, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar yang dibawa oleh pedagang tadi. Munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Ini tadi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh tersebut terhadap kondisi sosial masyarakat. Selanjutnya ada muatan PPKN mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita ingat kembali nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila. Sila 1 menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Jadi sikapnya tidak boleh membeda-bedakan orang lain, tidak boleh membeda-bedakan agama orang lain, menghormati agama orang lain, beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sila kedua, nilai luhurnya menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk sila ketiga,
Nilai luhurnya menunjukkan bahwa setiap warga negara harus mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Untuk perilakunya, contohnya tidak boleh bertengkar sesama teman yang berbeda suku atau berbeda agama, mencintai produk-produk tanah air, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Sila keempat, nilai luhurnya menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi kita sebagai warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Untuk sila kelima, nilai luhurnya yaitu menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Meskipun memiliki nilai luhur yang berbeda-beda, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya, Dedi dan teman-temannya menyisihkan uang saku untuk diberikan kepada teman yang terkena musibah. Perilaku tersebut mencerminkan pengamalan sila kedua. Selain sila kedua, juga mengamalkan sila ketiga. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.